Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai konsep variabel. Secara bahasa, kata variabel merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yakni dari kata variable, yang memiliki arti berubah-ubah atau tidak tetap. Namun, dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kata variabel ini lebih merujuk kepada kata bervariasi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel merupakan sesuatu yang dapat berubah-ubah, dan segala hal yang ada di dunia ini pun dapat dikatakan variabel, karena pasti akan berubah-ubah, seperti halnya jumlah penduduk yang setiap tahunnya berubah, seperti bisa bertambah ataupun berkurang. Definisi variabel juga telah diungkapkan oleh beberapa pakar. Salah satu di antaranya adalah F.N. Karlinger dalam bukunya yang berjudul Behavioral Research, bahwa variabel adalah sebuah konsep seperti halnya laki-laki dan perempuan dalam konsep jenis kelamin. Variabel akan muncul dengan sendirinya ketika seseorang sudah menentukan tema besar apa yang akan ia bahas atau apa yang akan ia teliti. Dari tema besar itulah sudah dapat dibaca variabel apa yang akan dipergunakan dalam penelitian selanjutnya. Dalam pembahasan penelitian ilmiah, konsep mempunyai dua macam, yaitu yang pertama ada konsep ilmu-ilmu natura. Konsep semacam ini merupakan konsep yang dapat diukur dengan jelas, seperti berat, gaya, luas, massa, energi, panjang, dan suhu. Berat merupakan suatu konsep yang dapat diukur dengan jelas, seperti misalnya berat Anita yang kurus sekitar 45 kg, sedangkan berat Arya yang gemuk sekitar 100 kg. Singkatnya, konsep ilmu-ilmu natura ini dapat dengan mudah untuk dipahami. Kemudian yang kedua ada konsep sosial. Konsep ini cenderung lebih abstrak dan sulit untuk diukur. Konsep ilmu sosial itu seperti persepsi, minat, kegembiraan, tingkat kecerdasan, dan lain-lain. Konsep ilmu sosial ini perlu diperjelas dan diubah bentuknya, sehingga bisa mempermudah untuk dipergunakan secara operasional. Yang dimaksud dipergunakan secara operasional adalah merubah suatu konsep agar lebih jelas dan tidak membingungkan, serta untuk bisa diobservasi dan diukur. Salah satu cara perubahan operasional yakni dengan cara konsep ini dirubah ke dalam bentuk skala. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya saya persilahkan kepada Dinda. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai konsep populasi. Jadi populasi itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu population yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Oleh karena itu, apabila disebutkan kata populasi, orang kebanyakan menghubungkannya dengan masalah-masalah kependudukan. Hal tersebut ada benarnya juga karena itulah makna populasi yang sebenarnya. Adapun populasi penelitian merupakan keseluruhan atau universal dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, peristiwa, dan sebagainya. Sehingga objek-objek itu dapat menjadi sasaran sumber data penelitian. Nazir, ia mengatakan bahwa populasi itu berkenaan dengan data, bukan barang atau benda lainnya. Lalu pengertian lainnya diungkapkan oleh Nawawi, ia menyebutkan bahwa populasi itu merupakan keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Nawawi juga mengelompokkan populasi dari penentuan sumber data yaitu yang pertama, populasi terbatas. Populasi terbatas yaitu populasi yang memiliki sumber data yang jelas batasan-batasannya secara kuantitatif. Misalnya, jumlah murid remaja SLTA di Kota Bandung pada tahun 2005 sebanyak 150.000 siswa. Terdiri dari 78.000 murid laki-laki dan 72.000 murid perempuan. Selanjutnya yaitu populasi tak terhingga. Populasi tak terhingga yaitu populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batasan-batasannya secara kuantitatif. Oleh karenanya, luas populasi bersifat tidak terhingga dan hanya dapat dijelaskan secara kualitatif. Misalnya, jumlah gelandangan di Indonesia. Nah, ini berarti harus dihitung jumlah gelandangan di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun dan tiap kota.
Tidak saja perhitungan terhadap jumlah gelandangan yang ada saat ini, tetapi juga dihitung penafsiran jumlah gelandangan di Indonesia dari waktu ke waktu yang akan datang. Materi yang ketiga yaitu tentang sampel. Jadi sampel itu merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya. Tetapi bukan populasi itu sendiri, sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili seluruh gejala yang diamati. Sugiono ia menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Margono ia menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan karena dua hal berikut. Yang pertama yaitu peneliti bermaksud meredukasi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian besar saja. Yang kedua yaitu peneliti bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil kepenelitiannya, dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas. Berikutnya ada cara pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel tergantung jenis penelitian yang akan dilakukan. Secara garis besar, metode pengambilan sampel terdiri dari dua garis besar, yaitu yang pertama, probability sampling atau random sample. Lalu, cara pengambilan sampel yang berikutnya yaitu non-probability sampling atau non-random sample.